Kalau sampai waktuku, aku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedih-sedihan itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku akan meradang, menerjang luka dan bisa aku bawa berlari hingga hilang peri-peri. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Dari Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar mempersembahkan Jedar. Puisi tersebut adalah karya si mata merah yang ingin hidup 1000 tahun lagi, yaitu pahlawan kita Chairil Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat literasi yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Halo sahabat literasi, hari ini bertemu lagi dalam acara Jedar, cerita anak dalam jaringan bersama Bunda Tati, Bunda Ida, dan temanmu Siva. Sahabat literasi semuanya, sambil nonton Jedar edisi kali ini, jangan lupa kasih jempolnya ya, alias like di Instagramnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Sekarang kalian semuanya yang menyapa. Halo, kanca-kancaku literasi. Loh, kok konco-konco sih, Pak? Lah, piye to Bunda Tanti iki? Kancaku iki kan padha karo sahabat. Ya sudah. Sekarang Siva mau apa? Siva, aku mau baca puisi. Boleh kan Bunda Ida? Siva baca puisi? Boleh. Waduh, Siva mau ikutan baca puisi. Oke, siap-siap ya baca puisinya. Iya, aku mau baca puisi. Persiapan dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku adalah aku. Sekarang aku mulai besar dan aku menjadi anak pintar. Ya Tuhanku, lindungilah aku selalu. Wah, Siva pinter, anak hebat. Lah, cakene. Oke Siva, bagaimana kalau sekarang kita bersama-sama menyimak cerita dari Bunda Tanti? Siap Bunda Ida? Bunda Tanti, Siva mau tanya cerita apa sih Bunda Tanti? Kali ini Bunda Tanti mau bercerita tentang seorang penyair dan pelopor sastra. Beliau adalah Chairil Anwar. Sahabat literasi, sudah siap mendengarkan ceritanya? Oke, siap Bunda. Let's go. Sahabat literasi, Chairil Anwar bukanlah seorang pahlawan yang berasal dari militer, tidak juga dari kaum politikus. Tetapi Chairil Anwar adalah pahlawan yang berani menyuarakan pendapat dan keinginannya dengan lantang tentang kebebasan dalam berkata dan tentang kemerdekaan bangsa melalui tulisan sastranya dalam bentuk puisi. Chairil Anwar adalah sosok yang tak mau menyerah. Dia memang seorang penyair yang pemberani, menderita demi sebuah pencarian. Chairil tak pernah bisa bekerja kantoran. Dia selalu meninggalkan meja kerjanya, pindah ke pekerjaan lainnya. Meskipun begitu, hasilnya tetap sama. Ia memilih senang di jalanan. Nah sahabat literasi, ayah Chairil Anwar bernama Ulas Hitmanan yang berasal dari Medan. Sedangkan ibunya bernama Siti Saleha binti Datuk Paduko Tuan Perempuan berdarah Jawa. Beliau biasa juga dipanggil dengan sebutan Mak Leha. Chairil Anwar lahir pada tanggal 26 Juli 1922. Chairil bersama kedua orang tuanya dan seorang kakak perempuannya
yang bernama Khairani tinggal di pemukiman Jalan Gajah Mada atau Kompleks Perumahan Amtenar alias Pamong Praja. Ayah Khairil Anwar bukanlah orang sembarangan. Pada zaman pemerintahan Belanda, pangkat ayah Khairil yang bernama Tulas tadi adalah controller atau Amtenar. Setelah kemerdekaan, Tulas diangkat menjadi Bupati Indragiri pada tahun 1948. Dan tahukah kalian, ternyata Khairil Anwar masih memiliki pertalian keluarga dengan Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Sahabat literasi, sejak usia 5 tahun, Khairil ikut ayahnya berpindah-pindah tugas dari satu kota ke kota yang lainnya. Hingga pada suatu saat, Khairil tinggal bersama nenek dan datuknya di Medan, menyusul kakaknya Khairani yang sudah dititipkan lebih dulu. Nenek Khairil dikenal dengan nama Mak Putri. Khairil sangat dekat sekali dengan neneknya. Hingga saat neneknya meninggal, kesedihan itu sangat membekas dalam diri Khairil. Sampai terciptalah sajak nisan yang dipersembahkan Khairil untuk neneknya. Pembentukan karakter kepenyairan Khairil terlihat dari kegemaran semasa kanak-kanak. Khairil dikenal sebagai bocah kutu buku dan senang menonton bioskop. Selama tinggal bersama nenek maupun orang tuanya, Khairil selalu dimanjakan dan tidak pernah kekurangan. Kasih sayang berlebihan yang diberikan ini ternyata membuat Khairil menjadi anak yang berkemauan keras, sehingga tiap keinginannya harus dituruti. Dan Khairil juga suka dengan kebebasan. Saat mengenyam pendidikan di Holland Inland School atau HIS, yaitu sekolah dasar untuk orang-orang pribumi pada masa penjajahan Belanda, Khairil sering menggait gadis-gadis cantik di sekolah atau di sekitar rumahnya. Kenang Samsul Ridwan, sahabat Khairil. Tahun demi tahun berlalu, Khairil pun melanjutkan pendidikannya di Mulo, yaitu sekolah setingkat SMP yang berada di Medan. Selama bersekolah di sini, Khairil berteman dengan Sultan Syahrir dan Amir Hamzah. Mereka sama-sama penulis dan penyair ternama. Ada kisah menarik ketika Khairil bersekolah di sini. Awalnya, teman-temannya tak tahu kalau pemuda berpenampilan necis macam Khairil itu seorang penulis. Setahu mereka, Khairil adalah pemain pingpong jagoan. Setiap mengalahkan lawan, Khairil berjingkrak-jingkrak, menjerit-jerit dan bertepuk tangan. Di kemudian hari, teman-temannya menemukan tulisan Khairil dalam kolom pengurusan majalah dinding Volksmubot. Tulisan Khairil waktu itu berupa prosa, tapi sayangnya tak pernah terdokumentasikan. Wawasan literasi Khairil saat bersekolah di Mulo melampaui kawan-kawan sebayanya. Sahabat literasi, perjalanan selanjutnya dari Khairil pun penuh dengan cerita. Pernah suatu saat, Khairil dibawa ke kantor polisi karena buku karangannya tentang emansipasi wanita yang terbit pada tahun 1936 dianggap sensitif. Saat usianya mencapai 18 tahun, Khairil tak lagi bersekolah. Khairil mengatakan bahwa sejak usia 15 tahun, dia telah bertekad menjadi seorang seniman. Kisah lain dari Khairil waktu mudanya itu, kebiasaan ketika dia mengumandangkan adzan waktu subuh. Dia selalu mengeraskan suara ke arah rumah gagang dengan tujuan membangunkan neneknya agar segera menanak nasi setelah sholat. Khairil muda ini sangat senang makan. Waduh, kalau ngomong masalah makanan, perlu Siva keloncongan. Siva jadi lapar, Bunda Ida. Siva, kalau ngomongin masalah makanan kok masih jadi ikutan lapar loh kamu itu. Ini gara-gara Bunda Ida ngomongin makanan tadi loh Bunda, aku jadi lapar Bunda Ida. Waduh, tersangkanya jadi Bunda Ida nih. Sudah Siva, lebih baik kita melanjutkan
mendengarkan cerita Bunda Ida saja ya. Iya, ya Bunda Tanti. Oke, Bunda lanjutkan ceritanya ya sahabat literasi. Di masa mudanya yang penuh petualangan dan banyak dekat dengan beberapa teman wanita, Hairil memutuskan untuk menikah dengan Hafsyah Wirarejo pada Agustus 1946. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Eva Wani Alisa. Tetapi sahabat literasi semuanya, pernikahan ini berakhir pada tahun 1948. Sementara itu, sejarah saat pertama kali Hairil mengirimkan puisi-puisinya di majalah Panji Pustaka untuk dimuat, banyak yang ditolak karena dianggap terlalu individualistis dan tidak sesuai dengan semangat kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Nama Hairil mulai terkenal dalam dunia sastra setelah pemuatan puisi pertamanya yang berjudul Nisan pada tahun 1942. Saat itu, ia baru berusia 20 tahun. Sahabat literasi, Hairil juga mempunyai seorang adik tiri yang bernama Nini. Pemberian nama Nini berasal dari kakaknya Hairil. Nini adalah hasil pernikahan Ayah Tulas dengan Mama Dona. Dalam ingatan Nini, kakaknya ini adalah lelaki lucu dan flamboyan. Tubuhnya tinggi dan jari-jarinya panjang seperti ayahnya. Nini kecil juga pernah diajak mengunjungi Mak Leha, panggilan ibu kandung Hairil, yaitu Siti Salihah. Hubungan dua keluarga ini cukup baik, walaupun Salihah telah berpisah dengan Tulas tahun 1940, tak ada lagi perjumpaan Nini dengan abangnya. Nini pindah dari Medan ke Bukit Tinggi, sedangkan Hairil hijrah ke Batavia bersama ibunya pada usia 19 tahun. Walaupun perjumpaan Nini dengan Hairil begitu singkat, kebanggaan Nini terhadap Hairil tak pernah lekang. Nini bahkan sering mendeklamasikan puisi karya-karya Hairil. Tak ada peninggalan tertentu dari Hairil kepada adiknya ini, kecuali nama Nini yang terus dipakai dan poster besar Hairil yang sedang merokok. Tapi dari sedikit cerita kenangan bersama Hairil ini, sangat berkesan mendalam bagi adiknya Nini. Nah sahabat, puisi-puisi Hairil banyak mengandung bahasa Melayu. Ternyata, menurut dugaan Damiri Mahmud, seorang penyair Medan yang mencoba menelusuri jejak Hairil Anwar di Medan, bahasa Melayu yang digunakan Hairil dipelajari dari perkumpulan pemukiman tempat orang Minang dan Melayu berbaur, yang kemudian bahasa tersebut digunakan dengan bebas oleh Hairil dalam kumpulan sajak puisi-puisinya, antara lain Deru Campur Debu, Kerikil Tajam, dan Yang Terampas dan Yang Putus, Tiga Menguat Takdir, Aku Ini Binatang Jalang, Derai-derai cemara, Kena gempur, dan lain-lain. Karya-karya Hairil yang lainnya juga diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. Hairil Anwar terkenal sebagai penyair yang hidup dan matinya tidak dapat dilepaskan dari puisi Indonesia modern, sehingga ia menjadi pelopor angkatan 45 dalam sastra Indonesia. Apabila kita membaca sajak-sajak Hairil Anwar, kita akan merasa terpesona dan tidak bosan-bosan. Setiap kali kita membacanya, pikiran kita membara jauh dan selalu menemukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita lihat, atau kita lihat dengan mata yang lain dari sudut yang lain, menurut H.B. Yasin, sahabat Hairil Anwar. Dalam sebuah sajaknya, Hairil Anwar menulis, Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Lalu, Hairil juga menulis tentang keoptimisan. Aku mau hidup 1000 tahun lagi katanya. Namun, pada tahun terakhir menjelang kematiannya, dia sadar hidup hanya menunda kekalahan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Nantilah, kata Hairil,
kalau aku sudah meninggal, mereka akan mengerti apa yang aku tulis. Mereka akan memujaku, mereka akan mematukan diriku. Hairil meninggal dalam usia muda di rumah sakit CBS. Sekarang disebut Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 28 April 1949 di Jakarta. Ia dimakamkan sehari kemudian di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta. Nah, sahabat literasi, itulah sedikit cerita tentang sastrawan puisi Hairil Anwar. Untuk itu, apabila teman-teman ingin tahu lebih jelasnya lagi, datang saja ke Perpustakaan Kota Blitar. Buku-buku tentang sejarah termasuk Hairil Anwar ini bisa kalian baca sepuasnya. Bunda Ida. Apa Siva? Bunda, bolehkah Siva ke perpustakaan Kota Blitar untuk beli buku? Kok beli buku sih, Pak? Kalau ke perpustakaan itu pinjam buku, sayang. Lah, enak kali Bunda Tanti. Kalau pinjam terus rusak atau sobek, bagaimana yo? Aduh, kalau seperti itu bagaimana ya Bunda Ida ya? Siva sayang dan sahabat literasi semuanya, kita harus menjaga buku ya. Bukunya harus dirawat, jadi agar terus terpelihara. Karena sayang banget kalau sampai rusak, karena di dalamnya terdapat banyak sekali ilmu pengetahuan. Jadi jangan sampai rusak ya Siva dan sahabat literasi semuanya. Oh, begitu ya Bunda Ida. Berarti kalau ke perpustakaan kota itu, aku gak beli buku, tapi pinjam buku, begitu ya Bunda Ida ya? Sip, betul Syifa. Oke sahabat literasi, demikianlah tadi Cedar edisi kali ini. Semoga kisah tentang Hairil Anwar ini tadi membawa banyak hikmah untuk bisa kita teladani. Bahwa kita harus semangat berkarya meski awalnya dipandang sebelah mata. Tapi yakinlah ketika kita berbuat untuk kebaikan, maka kebaikan pula lah yang akan kita dapatkan. Dan janganlah memperdulikan dengan pandangan negatif orang pada kita. Teruslah berkarya dan berpikiran positif. Sampai jumpa lagi di Cedar berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.